Ya. Orang Tionghoa juga, sekolah Tionghoa juga takcik, baca dulu. Aduh, sudah susah, saudara. Baca dulu. ABC, abedut tuan, BC gede gendut. Itu begitu bacanya kalau lagi kecil. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Sampai di Amerika saya diketahui sama cucu, bukan Z, opa, Z. Ya itu mah Z mah di Amerika, di zaman Belanda, di Indonesia mah Z. Ya, baca dulu. Baca. Satu orang masuk toko sepatu. Sepatu Bali. Saya mau beli sepatu Bali ini. Maaf Pak, bukan Bali Pak. Ini Bali. Kalau A dalam bahasa Inggris dibacanya E. Oh ini Bali ya, Bali. Oh, tahu harganya mahal nggak jadi dia. Sebelahnya. Sepatu bata. Saya mau beli sepatu BT ini. Bukan BT, bata. Lu sebelah bilang A harus dibacanya E. Bukan BT, Pak. Kalau BT, Bapak bingung nanti BT terus. Ini bata. Bingung dia. Sebab yang nanyanya orang Manado. Ya. Sebelah sini kan katanya harusnya Beli. Kenapa di sini jadi bata? Tapi itulah cara membaca. Belajar. Sampai di Singkawang. Oh Om, semua hotel sudah di booking. Diam aja saya. Bukan booking, mestinya di booking. Udah di booking semua, di booking di Kobokan kali ya. Booking udah di booking nah, udah dia udah. Nah, ya supir yang ngomong udah di booking semua. Udah di booking, pelan-pelan saya ngomong, udah ngomong belajar jangan bilang booking. Booking. Tapi tulisannya, iya O-nya 2 tuh booking. Baca. Nah, kalau baca aja masih salah. Baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia salah. Apalagi firman Allah ini. Kalau nggak dibaca bagaimana kita mau jadi apa? Baca. Ayo kita buka kitab Yul. Ada nggak kitab Yul? Nggak ada. Itu teman saya yang ngomong di sekolah kitab. Kita buka kitab Yul. Yul apa? Nah, makanya kita harus baca. Apa kata Wahyu tadi? Berbahagia orang yang baca. Maka duduk di kaki Yesus ini adalah, ya koyoyo saya mah, baca Alkitab mah, bukannya wegah, bukannya apa-apa, susah. Waktunya lagi udah gantung, udahlah. Kita dengan iman aja lah masuk surga. Udah gak usah baca Alkitab. Gak usah. Kembali lagi kepada Lukas 10. Dalam Lukas 10 ayat 38 tadi, kita lihat perkembangannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Mari kita sama-sama. Sibuk sekali melayani. Belum semua. 2, 3. Sibuk sekali melayani. Aduh, kalau saya punya pengerja begini. Suka melayani. Sibuk tapi suka melayani. Aduh, luar biasa. Nggak salah. Sibuk. Dan Tuhan tidak marah. Tuhan tidak tegur. Hei Marta, kamu salah. Kamu terlalu sibuk. Enggak. Tuhan layani siapa? Nah, inilah Tuhan kita. Dia cuman membuka dirinya kepada orang yang haus. Kepada dia. Umpamanya contoh, anak muda. Anak muda datang ke gereja hanya untuk resep-resepan. Hanya untuk hahahe. Bukan untuk cari Tuhan. Bukan untuk ketemu Tuhan. Nggak ada gunanya. Begitu juga kita. Kalau kita ke gereja sekarang. Bukan untuk ketemu Yesus. Bukan untuk ketemu kita. Rasa dia ada. Kita ketemu, kita dijamah oleh dia. Maka kita ke gereja nggak ada artinya. Kita nyanyi nggak berasa apa-apa.
Kenapa? Karena Tuhan gak bukakan dirinya. Makanya saya selalu sembahyang, Tuhan, bukakan dirimu. Nyatakan rahasiamu kepada jemaat. Sebab pendeta gak mampu. Saya gak bisa kasih tahu sama jemaat. Nih, Yesus teh gini. Gak bisa. Gak bisa. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Nah, dia lihat orang yang haus. Nampaknya Maria ini haus. Terus-terusan dia duduk di kaki Yesus. Sedang Marta nggak ada kehausan kepada Yesus. Dia ingin nonjol dirinya. Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata. Lihat, Maria mendekati kaki Yesus nggak ngomong. Marta mendekati Yesus sambil ngomong. Dan omongannya ini nggak enak. Dia bilang begini. Tuhan, bahasa Inggrisnya bukan Tuhan tapi Tuan. Ya, Tuan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Di mana Yesus ada? Di situ Maria ada. Kenapa dia nggak ngomong sama Maria? Adik atau cici, bantuin dong saya sebentar aja. Enggak, yang dia marah Yesus. Lihat ayatnya yang ke-40. But Martha was distracted with much serving. Nah, itu kata distracted itu nggak ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Bahasa Inggris ada kata distracted. Artinya pandangannya itu dibelokkan. Matanya yang harusnya tertuju kepada Yesus dibelokkan. Distracted dengan kesibukan yang begitu banyak. Apa musuh orang Kristen sekarang? Kesibukan. Karena kesibukan matanya tidak lagi terfokus sama Yesus. Distracted. Oleh karena pelayanannya banyak. Pekerjaan banyak. Mari saya kasih ilustrasi. Petrus pernah lihat Yesus jalan di atas air. Dan ketika itu semua murid bilang, hantu. Hantu, semua bilang hantu. Tapi Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Petrus yang berani nanya, kalau betul engkau Tuhan, izinkan saya jalan di atas air. Yesus bilang, mari. Dan ingat ini gelombang belum berhenti. Gelombang masih, angin ribut masih. Goyang itu perahu. Dan dia turun. Bukan seperti ubin ini, saudaraku. Itu akhirnya goyang ke sana, goyang ke sana, gelombang. Dia turun. Waktu dia turun, dia jalan. Kenapa? Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Karena matanya tertuju sama Yesus. Terus Petrus datang. Dia lihat Yesus. Selama dia lihat Yesus, matanya tertuju kepada Yesus. Ini gelombang percobaan. Dia injak. Dan matanya terus tertuju kepada Yesus. Saya nggak dengar haleluya. Selama saudara punya mata tertuju sama Yesus, saudara nggak akan jatuh. Tetapi Alkitab katakan ketika dia rasa ada angin, dia rasa dan dia mulai lihat gelombang, dia distracted. Lihat gelombang, dia tenggelam. Untung dia berkata, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Karena ini zaman Roh Kudus. Kita kembali lagi. Pakai tali Alkitab. Lukas 10 itu pegang. Kita buka dulu 2 Korintus pasal 3. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Haleluya. Ayat ke-16, 17, 18. 2 Korintus pasal 3.
ayat 16, 17, 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maksudnya ini orang Israel, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah apa? Roh. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua, saudara dan saya, kita semua, nggak ada yang terkecuali. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya mau baca dari bahasa Inggris. But we all, kita semua, with unveiled face, dengan wajah yang tidak berselubung, beholding as in a mirror the glory. Melihat, itu tidak ada dalam ayat bahasa Indonesia. Beholding, melihat. Ya. Dengan muka yang tidak berselubung, tidak ada kata melihat. Berhenti. Ini salahnya. Beholding, haleluya. Di dalam bahasa Inggris, transform into the same image, dirubahkan. Beholding as in a mirror. Jadi kita lihat seperti kita lihat wajah kita di dalam kaca. Apa saudara kalau berkaca, ini umpamanya kaca di depan saudara. Apa saudara lihatnya ke sana? Berkaca? Nggak mungkin dong. Kita berkaca lihat kaca. Makanya orang nggak suka baca Alkitab karena Alkitab ini kayak kaca. Begitu kita baca, dia ceritain apa yang kurang sama kita. Dia ceritakan apa yang kurang sama kita. Cermin itu jujur. Sampai ada peribahasa, jangan seperti buruk rupa cermin dibelah. Yang jelek mukanya. Yang dipecahin cerminnya. Ini cermin jelek nih, gua bagaimana udah beli dandanan apa kok muka saya jelek terus. Ya memang udah jelek mukanya. Sebab cermin mah jujur. Ya. Haleluya. Beholding, lihat terus. Beholding, lihat terus. Berikutnya. The glory of the Lord. Dan karena kemuliaan itu datangnya Tuhan adalah roh, maka kita sudah menjadi diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Tidak ada kata kaca, tidak ada kata melihat. Itu ayat bahasa Indonesia. Makanya saya suka sedih lihat Alkitab bahasa Indonesia itu nyalinnya kurang tepat. Sampai berkat yang haknya kita tuh nggak kita dapat, kita nggak tahu. Kita baca pun salah. Tapi puji Tuhan, kita sekarang ada di sebelahnya ada bahasa Inggrisnya, tetapi kita sekarang ngerti. Oh, but we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord. Beholding itu terus-menerus melihat kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya dulu, siapa senang dengan hari depan? Saudara nggak suka hari depan? Matilah sekarang. Semua pasti angkat tangan kalau jujur. Saudara senang hari depan? Angkat tanganmu. Saya angkat tangan loh. Ya, angkat tanganmu. Ini senang, ini di depan Tuhan loh. Senang hari depan, angkat tangan. Nah, turunkan tangan sekarang. Saya senang hari depan kenapa? Karena besok saya ke situ. Besok kan belum. Tapi saya bakal ke besok. Lusa, nanti saya ke situ. Ada apa saya nggak tahu, tapi kita akan ke situ. Akan ke sana. Mari, saya kasih ilustrasi. Begitu kami naik pesawat, 16 orang, mungkin karena kami bangun jam 3, ya, yang dari Kerawang jam 2, jam 3 berangkat untuk sampai jam 6, jam 5 masuk, jam 6 udah naik. Waduh. Pramugaranya bilang, saudara-saudara, begitu naik, kita punya perjalanan akan banyak goncangan-goncangan. Apalagi sudah mendekati
lapangan terbang Supadio. Ya, awan begitu tebal. Dia pakai bahasa Inggris. And get worse. Worse itu tambah jelek, tambah buruk.